Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Apa kabar anak-anak ibu semuanya, khususnya kelas 8 SMP, sekolah menengah pertama dimanapun kalian berada. Pagi ini kita bertemu kembali dengan Ibu Dede Nuraini SPD. Kita akan membahas materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti tentang minuman keras, judi, dan pertengkaran. Di mana tujuan pembelajaran di sini adalah kita berbasis online, ya. Ibu membuat video melalui YouTube. Mudah-mudahan kalian mau memahami isi materi yang Ibu berikan, ya. Kita lanjut ke materinya. Sini ada rencana pembelajaran yang Ibu sudah buat untuk kalian, ya. Yang pertama adalah tentang minuman keras, judi, dan bertengkar. Minuman keras dalam bahasa Arab disebut juga dengan homer, ya. Disebut juga dengan homer, yaitu sesuatu yang memabukkan. Sesuatu yang memabukkan. Homer atau minuman keras dalam Al-Quran sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Nabi dan Rasul melarang, serta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang mengkonsumsi homer dapat menyebabkan akalnya tertutup sehingga tidak dapat mengingat siapa dirinya sendiri atau dalam keadaan mabuk, ya. Rasulullah SAW menetapkan homer atau miras tidak semata dari bahan untuk membuat homer atau miras, tetapi lebih dari pengaruh yang ditimbulkan, yaitu memabukkan. Homer yang dapat membuat seseorang menjadi mabuk dan dapat mengakibatkan hilangnya akal pikiran, seperti ganja, arak, tuak, dan sejenisnya, hukumnya adalah haram. Dampak fisiknya, kesehatan fisik atau fisiologis. Mengkonsumsi minuman beralkohol dapat membuat seseorang menjadi mabuk dan menyebabkan seseorang mengalami sakit kepala, mual, muntah, serta nyeri pada bagian tubuh tertentu. Tidak enak ya nak dalam keadaan mabuk. Banyak bahayanya, banyak mudorotnya dibanding dengan manfaatnya. Yang kedua, berat badan menjadi naik karena minuman beralkohol memiliki kadar kalori dan gula yang tinggi, ya. Gimana mau diet, ya, kalau sering mengkonsumsi khamar atau minuman keras. Yang ketiga, tekanan darah tinggi karena minuman beralkohol dapat memicu tekanan darah. Yang keempat, menurunnya kekebalan tubuh dan tubuh dapat dengan mudah terserang infeksi. Lalu semakin sering dan semakin banyak jumlah alkohol yang kita konsumsi, maka semakin besar risiko terjangkit penyakit kanker, penyakit jantung, gangguan pernapasan, dan gangguan pada organ hati. Ya, banyak bahayanya ya, banyak mudorotnya dibanding manfaatnya. Lalu yang kedua, dampak gangguan jiwa, psikologis kita. Bagaimana keadaan kita kalau kita sering mengkonsumsi khamar atau minuman keras atau narkotika, ya, sesuatu yang memabukkan. Dampak gangguan jiwa akibat mengkonsumsi minuman beralkohol sebagai berikut. Yang pertama, gangguan daya ingat. Nah, gangguan ingatan biasanya merupakan ciri awal yang menonjol pada demensia, khususnya pada demensia yang mengenai konteks seperti demensia tipe Alzheimer. Pada awal perjalanan demensia, gangguan daya ingat adalah ringan dan paling jelas untuk peristiwa yang baru terjadi. Jadi, mengganggu fungsi otak, ya, mengganggu fungsi otak. Ini dampak negatifnya. Lalu, yang kedua adalah gangguan orientasi, ya. Orang yang sering minum minuman keras akan melakukan orientasi yang terganggu, ya. Halusinasinya begitu tinggi, ya. Lalu yang ketiga, gangguan bahasa. Ya, proses demensia yang mengenai konteks terutama demensia tipe Alzheimer dan demensia vaskuler dapat mempengaruhi kemampuan berbahasa pasien. Kesulitan berbahasa ditandai oleh berkata yang samar-samar, ya. Jadi orang yang sedang mabuk itu dia akan berhalusinasi, ngomongnya juga ngaco, ya. Ngomongnya juga ngaco, tidak akan
pernah benar ya kata-katanya. Lalu perubahan kepribadian. Perubahan kepribadian merupakan gambaran yang paling mengganggu bagi keluarga pasien yang terkena. Pasien demensia mempunyai paham paranoid, gangguan frontal dan temporal, kemungkinan mengalami perubahan kepribadian yang jelas, mudah marah, meledak-ledak emosinya, mudah tersinggung ya, bahkan mengakibatkan apa? Pertengkaran ya, mengakibatkan dia berkelahi dengan seseorang atau mengakibatkan dia berani melakukan tindakan kriminal karena dalam pengaruh alkohol atau pengaruh narkotika. Diperkirakan 20-30% pasien ini memiliki halusinasi yang tinggi ya, memiliki waham, terutama dengan sifat paranoid dan persekutorik dan sikap sistematik. Lalu cara menghindarinya, banyak mendekatkan diri kepada Allah. Selalu ingat terhadap tujuan hidup kita, menjaga diri dari hal-hal yang sekiranya merusak dan tidak berguna bagi diri sendiri atau orang banyak. Dapat membedakan mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Menanamkan sifat yang baik dan memberi contoh yang baik pada manusia, keluarga, agar tidak terjerumus pada minuman keras dan pergaulan yang tidak wajar. Lalu materi yang kedua adalah judi, ya. Judi dalam bahasa Arab artinya al-maisir. Al-maisir yakni mengambil harta orang dengan mudah tanpa susah payah atau sering disebut dengan berjudi. Sedangkan menurut Imam Syaukani, setiap permainan yang tidak lepas dari merampas harta orang lain atau merugikan orang lain dinamakan berjudi. Sehingga dari keterangan di atas dapat kita simpulkan bahwa berjudi adalah suatu aktivitas yang direncanakan ataupun tidak dengan melakukan spekulasi ataupun rekayasa untuk mendapatkan kesenangan dengan menggunakan jaminan atau taruhan. Sehingga yang menang akan diuntungkan dan yang kalah akan merasa dirugikan. Dampak negatif perjudian. Yang pertama, berjudi termasuk perbuatan setan yang dapat merugikan pribadi dan orang lain. Yang kedua, dapat merugikan ekonomi karena ketidakpastian usaha yang mereka lakukan dan dapat menimbulkan permusuhan dan kedengkian. Yang ketiga, dapat menyebabkan kelalaian dalam melaksanakan kewajiban. Yang keempat, tertutupnya kepekaan rasa manusiawi dan hilangnya rasa malu dan kasih sayang sesama manusia. Seseorang menjadi malas bekerja sehingga dapat melakukan perbuatan yang dilarang agama dan dapat menghancurkan stabilan, kerukunan, dan keharmonisan keluarga. Dapat menimbulkan kesedihan dan penyesalan di kemudian hari. Lalu cara menghindari perjudian, yang pertama senantiasa beramar ma'ruf nahi mungkar di setiap kesempatan ya. Memerangi kejahatan dan mendakwahkan kebenaran. Mensosialisasikan dengan jelas tentang bahaya judi. Menindak secara tegas para pelaku perjudian oleh aparat yang berwenang ya. Lalu berusaha menghindari pergaulan dengan pejudi dan lebih banyak bergaul dengan orang yang jelas-jelas baik. Karena teman mempengaruhi ya, sangat mempengaruhi. Senantiasa berusaha mencari rezeki yang halal dan qanaah akan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa beristighfar dan selalu memohon ampunan serta perlindungan dari Allah agar tidak terjerumus perjudian. Hikmah menghindari perjudian. Yang pertama, dapat beristiqomah menjalankan tanggung jawab yang diemban dalam kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala maupun kepada manusia. Jadi hablum minallahnya harus kita tingkatkan serta hablum minannas yang baik tentunya. Perekonomian keluarga akan menjadi stabil dengan berbagai usaha yang nyata-nyata halal dan menghasilkan rezeki yang barokah. Melatih diri untuk sabar dan tenang dalam menghadapi berbagai tipuan dunia. Senantiasa selalu berzikir dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak berzikir ya, banyak mengingat Allah. Harus termotivasi untuk selalu mengamalkan agama atau berkarya bagi nusa dan bangsa ya. Berikanlah karya yang terbaik untuk agama dan bangsa. Kehidupan dalam keluarga menjadi kokoh dan mandiri karena jauh dari persengketaan. Menumbuhkan perasaan malu dan kasih sayang terhadap sesama manusia sehingga akan tercipta perasaan damai dan bahagia. Yang ketiga adalah materi tentang pertengkaran. Pertengkaran atau tawuran merupakan suatu kegiatan perkelahian atau tindak kekerasan yang dilakukan oleh kelompok atau suatu rumpun masyarakat. Lalu faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tawuran, faktor intimal. Yang pertama, kurang mempunyai adaptasi dengan lingkungan sosial yang dapat menimbulkan tekanan pada remaja yang mentalnya masih labil.
Masih dalam pencarian jati diri dan tujuan hidup, ya, masih mencari jati diri. Kompleksnya, kehidupan seperti perbedaan budaya, kesenjangan ekonomi terutama, serta pandangan yang berbeda terhadap suatu hal tidak bisa diterima sehingga dilampiaskan lewat kekerasan, ya. Biasanya anak-anak yang broken home, ya, yang di rumahnya kurang perhatian, dia akan sering melakukan pertengkaran atau perkelahian. Saat tidak mampu beradaptasi, rasa putus asa menyalahkan orang lain dan tidak dapat memecahkan persoalan yang dihadapinya, membuat rasa frustasi dalam mengendalikan emosi. Faktor keluarga, adanya kekerasan dan ketidakharmonisan dalam keluarga akan berdampak terhadap mental psikologis pada anak. Secara tidak langsung, remaja akan meniru pola yang ia lihat di dalam keluarganya. Faktor sekolah, sebagian besar hidup remaja juga dihabiskan di sekolah. Tempat ia belajar sekaligus mengekspresikan dirinya, tak heran jika sekolah sering disebut sebagai rumah kedua. Kebosanan yang dialami seorang pelajar di sekolah seperti proses belajar mengajar yang monoton, tidak ada kesempatan bagi peserta didik untuk bertindak kreatif, ya, terlalu mengkang dan otoriter menyebabkan seorang peserta didik akan memilih untuk bersenang-senang di luar sekolah. Tawuran antar pelajar, ya, kalian harus hindari ini, nggak boleh, ya, bertengkar, berkelahi sesama pemuda-pemuda muslim tentunya, ya. Faktor lingkungan. Lingkungan ini juga berbicara, ya. Sekolah, media televisi, media cetak dan ketidakpuasan atas negara atau fasilitas negara. Jadi, jika menurut dari faktor lingkungan, media dan teladan pemerintah juga menjadi salah satu penyebab atas tawuran pelajar. Masih ingat dengan kasus perkelahian dewan yang terhormat, ya? Kita pernah lihat, ya, di media yang menampilkan para oknum berbuat bertengkar, ya. Juga bisa dibersalahkan kalau memberi teladan yang tidak baik, ya, sangat buruk itu teladan itu. Cara mencegah tawuran antar pelajar. Yang pertama, para peserta didik diberikan pengertian untuk memahami bahwa semua permasalahan tidak akan selesai jika penyelesaiannya dengan menggunakan kekerasan. Diadakan pendekatan khusus kepada para pelajar, terutama bagi yang mempunyai permasalahan. Ilmu bela diri penggunanya untuk menyelamatkan orang dan bukan untuk menyakiti orang lain. Ikut taekwondo, silat, dan lain sebagainya itu untuk bela diri, bukan untuk gaya-gayaan, bukan untuk bertengkar atau berkelahi, terutama dengan sesama pelajar, ya. Memberikan pelajaran ilmu sosial budaya agar bermanfaat untuk pelajar dalam menempatkan diri di lingkungan masyarakat, memberikan sanksi yang tegas untuk pelaku tindak kekerasan. Oke, anak-anak ibu, ini adalah materi tentang bahaya keras atau khamar, ya, minuman keras atau narkotika, ya, dan sejenisnya. Lalu bahaya dari judi, perjudian, dampak negatifnya, ya, lalu bahaya dari pertengkaran atau perkelahian. Sebagai seorang muslim, kita terutama pemuda muslim, ya, jangan sampai tiga hal negatif ini kalian contoh, ya, justru kalian harus hindari, terutama miras, narkotika. Meskipun ada orang yang mengiming-imingi, ya, pokoknya kalau kamu bisa atau mau minum minuman ini, kamu akan apa misalnya, ya, akan gagah misalnya, akan pokoknya jangan mau, ya, jangan mau tergoda dengan rayuan-rayuan yang memang manis, ya, itu merupakan rayuan setan, ya, dan akan menjerumuskan kamu ke kehidupan yang negatif, ya, ke dalam kehidupan yang akan membuat hidup kamu hancur, masa depan kamu juga akan hancur, ya. Lalu perjudian akan mengakibatkan keluarga menjadi terlantar dan lain sebagainya, ya. Karena dengan untuk me, apa untuk me, agar minuman itu kamu dapatkan, kamu akan memperoleh dengan cara yang tidak baik, misalnya, ya, mencuri, merampok bahkan, ya. Jangan sampai, ya, ini akan mengakibatkan masa depan kamu hancur, ya. Lalu pertengkaran atau perkelahian, ya. Ibu mohon mudah-mudahan materi ini berguna bagi kehidupan kalian selaku pelajar, ya. Karena kalian masih SMP, ya, masih jauh ke depannya.
Mudah-mudahan kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin ya. Jaga kesehatan, tetap di rumah dalam kondisi seperti ini ya.